ikan beta itu banyak ya, di Jabodetabek lah banyak. Tapi biasanya ada yang saya suka satu, terus yang di sini suka satu. Saya untuk misalnya dari tempat tinggal saya Mukaroh Kabupaten Bekasi untuk cuma nyamperin satu ikan rada males kan. Terus atau yang ke Jakarta Barat atau apa. Nah ini kebetulan ketika ditawarkan, saya yang ditawarkan sama dia itu ikannya semua saya suka. Jadi wah, berarti saya mendingan pilih yang ke Bogor ini. Saya datang, sekali datang saya bisa langsung dapetin apa yang saya mau nih. Karena saya lihat saya mau beli rencana 5 ikan dan 5 ikannya ada tuh nyebar satu di sini satu di sana. Jadi kebayangin males, tapi ini datang satu kali datang bisa langsung dapat 5 ikan yang saya mau, udah ada semua di sini. Dan memang kita biasanya kenal-kenalannya itu kan dari internet ya, bisa dari Instagram atau dari Facebook itu atau ada grup WhatsApp grup gitu, saling menawar-nawarkan kan. Ini bagus gak? Oh ini bagus, tapi saya mau 2. Ternyata yang ditawarin sisanya lagi saya belum suka. Ini saya datang ke sini karena memang udah fix dapat 5 yang saya mau. Ada yang Galaxy, terus ada yang Avatar dan ada yang multicolor. Kelebihannya sebenarnya mereka sama sih gitu. Cuman perpaduan warnanya yang saya suka. Tapi kan kalau kita lihat kan percampuran warnanya gitu loh. Percampuran warnanya itu yang para beta lovers itu ngelihatnya dari sisi itu. Penting bagi kita ketika ngelihat ada satu siripnya yang ini warnanya biru, yang ini warna birunya rada Tosca. Kita nggak suka, saya maunya sama-sama Tosca atau sama-sama biru. Memang hal-hal kecil, simple kecil, tapi bagi para pehobi itu penting. Karena ketika kita bicara kontes, yang saya katakan tadi bahwa bahkan ada yang bibirnya harusnya standarnya seperti ini nih. Tapi begitu dia terlalu maju gini, langsung itu jadi nilainya turun, fail. Atau misalnya bentuk badannya terlalu menurun, menukik, kepalanya terlalu besar gitu. Ibarat kayak lukisan lah gitu loh. Sama sih, tapi ada orang yang sukanya lukisannya seperti ini, ada yang lukisan seperti itu, perpaduan warnanya. Jadi kalau kelebihan secara kelebihannya itu kembali ke personal orang masing-masing. Suka yang mana gitu. Mungkin bagi orang lain akan memilih yang ini. Ini dia suka banget dan dia akan bela-belain. Bagi saya suka yang ini dan nggak ada yang salah. Tapi kalau sekarang kita adu, mana pilihan saya yang terbaik, apakah pilihan saya atau pilihanmu yang terbaik? Disitulah kita akan nggak usah banyak debat, tapi ada kontesnya. Kontes dan kontes itu jurinya macam-macam. Ada juri yang meneliti khusus dari sisi posturnya, ada warnanya, mentalnya dan lain-lain. Sampai akhirnya nilainya poinnya paling besar. Jatuh pemenangnya adalah ke siapa? Dan saya nggak tahu misalnya ini sampai nanti dikontesin yang mana. Kalau menurut saya, feeling saya ya ini. Tapi kan bisa jadi ternyata yang bagus adalah yang ini menurut para juri. Secara umum ada patternnya. Kalau misalnya kita lihat ya ketika grade-nya umpama nih, ini udah masuk grade kontes misalnya 2 ini. Tapi ternyata kita lihat satu sininya panjang sebelah. Ya kita udah tahu bahwa ini sih pasti kalah di kontes karena panjang sebelah. Atau misalnya ketika siripnya begini, dia ada yang lingkar sedikit, itu udah jelas. Tapi ketika siripnya bagus, sempurna, ininya juga sempurna, maka disitulah pentingnya kontes untuk dinilai sampai presisinya gitu. Dan ini adalah satu bisnis yang besar karena penggemar ikan cupang itu sudah mendunia, bukan cuma di Indonesia aja, dan begitu banyak menyerap tenaga kerja anak-anak muda yang tadinya mungkin nggak punya kerjaan misalnya, nggak punya kesibukan, sekarang sudah mulai beternak cupang, bisa dijual belikan. Banyak pedagang-pedagang asongan yang sekarang sudah mulai jual asongannya ikan cupang. Terus warung-warung dan setelah orang beli berarti akan ada industri lagi, home industri buat ini soliternya, kaca-kaca ini, menyerap tenaga kerja, kerak-keraknya, belum lagi lampu-lampunya, belum lagi pakannya. Artinya ada perputaran uang, pergerakan ekonomi di situ. Plus juga mengharumkan nama bangsa juga tentunya karena cupang-cupang Indonesia itu sering juara dan diakui, bahkan banyak yang beli anakannya dari Indonesia. Terbukti ini kan saya rasa ini kan skala rumahan ya. Jadi ini galeri ini rumahan, jadi bukan pabrikan besar. Rumahan dikelola oleh sekitar 2 orang, ownernya setahu saya ya, terus mungkin ada beberapa pegawai-pegawai. Lihat kan, gara-gara menang kontes, terus berkembang maka sudah menyerap tenaga kerja beberapa orang di sini. Mungkin tenaga kerjanya mungkin dari lingkungan di sekitar sini, terus ikannya bagus-bagus sehingga dibeli sama orang dari luar negeri tadi. Asia Tenggara banyak yang beli, plus ke Eropa dan Amerika. Itu kan devisa. Artinya kita menjual produk Indonesia ke luar negeri dan kita mendapatkan dolar. Itu adalah salah satu hal yang positif gitu.
kita mesti dukung dunia percupangan di Indonesia ini. Karena apa? Ini mengkaryakan banyak orang, mengkaryakan banyak putra bangsa, dan binatangnya juga binatang hasil budidaya, tentu bukan binatang dari alam yang kita rusak alamnya untuk dieksploitasi. Ini binatang yang dibudidayakan dan menyerap tenaga kerja banyak, dan ini hal yang positif dan ini tidak negatif. Karena masa ikan diadu, memang namanya ikan aduan tapi benar nggak diadu sama sekali gitu. Jangan kan diadu sampai berantem, orang baru dia tadi kan ada satu contoh, baru siripnya ada ngicuk dikit aja kita udah khawatir, wah harus dirawat, apalagi kalau diadu kan pasti hancur kan. Jadi jangan khawatir, ini nggak masuk ke ranah aduan atau ranah gambling, judi atau apa. Nah, ini positif semuanya insya Allah. Intinya juga adalah hobi itu adalah menyenangkan hati dan kepuasan batin. Karena kita hobinya berusaha sama nyawa, maka ada dua yang harus disenangkan. Orangnya yang punya hobi harus senang, binatangnya pun harus senang. Kalau misalnya benda mati kan bisa juga, saya senang sama batu misalnya, saya senang banget, tapi batunya kan nggak apa-apa ditaruh di lemari, ditaruh di kaca, sama jadi nggak napas kan. Tapi kalau binatang, saya senang sama binatangnya pun harus senang, karena ada hak-hak hidup yang harus hak-hak yang mereka harus kita berikan gitu. Dan kita juga nggak boleh nyiksa gara-gara kita suka dan kita mampu beli, terus kita siksa seenaknya, ya nggak juga gitu. Jadi kalau hobi di dunia binatang itu, kitanya senang, binatangnya pun harus bahagia. Ya saya kan hobi binatang, saya punya beberapa koleksi binatang yang lainnya. Saya sebelumnya juga pernah sempat punya ikan cupang juga, tapi waktu itu dikasih-kasihin ke teman-teman karena memang saya pas sibuk, terus teman juga datang minta dan dia berjanji akan merawat dengan baik, ya udah saya kasih. Terus selama ini saya sering ditawarin dan saya suka yang satu, tapi pas kesini saya suka semuanya, maka memang saya siapin budget khusus sih, memang ada budget khususnya. Dan ya nggak mahal juga nggak murah, menurut saya ini tergantung kemampuan lah, dan jangan dipaksakan. Jadi kalau beli sesuatu, khususnya apalagi binatang, jangan memaksakan diri. Mungkin bagi orang lain, bagi orang-orang kaya, beli dengan binatang dengan harga 10 juta, itu murah. Bagi saya 10 juta itu uang banyak ya. Jadi harus nabung dulu, dipikirin dulu, listrik udah bayar belum, pajak udah bayar belum, zakat tentunya, menafkahi yang harus dinafkahi juga sudah semuanya, baru ke situ gitu loh. Jadi mahal dan murah itu relatif. Uang 10 juta itu bagi saya banyak, bagi orang lain itu sedikit. Kecil 10 juta, bagi saya wah gede. Ada lagi buat orang lain yang uang 100.000 itu juga wah mahal banget, beli ikan segini 100.000. Ya itu kembali ke porsi masing-masing. Toh ikan cupang ini ada yang harganya cuma 5.000, ada yang harganya sampai 10 juta. Nah kembali kemana gitu? Apakah kita mau cuma adu gengsi sampai akhirnya menderita dan memaksakan diri, atau bahagia-bahagia aja? Beli ikan 5.000 kalau kita rawat dengan baik juga bisa menyenangkan kan gitu. Ikannya senang, kitanya juga senang. Saat ini saya coba 5 dulu yang jantan. Saya piara mungkin terawat sekitar 2 bulanan, habis itu baru saya akan berpikir untuk beli yang betina. Saya lihat yang jantan dulu nih, kalau yang jantannya survive, tetap bagus, kualitasnya, warnanya, karena rawatan saya misalnya tetap stabil, maka saya akan mencoba untuk breed, mencoba untuk mengawinkan gitu, mencoba untuk membudidayakannya lagi. Dulu kan warnanya cuma yang warna standar gitu, lama-lama warnanya udah mulai ada yang candy, mulai ada yang koi, ada yang dibilang Nemo, terus mulai Avatar, ada lagi yang warna Galaxy, Blue Rim, dan terus saya juga malahan saya nggak tahu, nanti mesti tanya apa sih warna sekarang lagi tren. Karena ketika Blue Rim, oh ternyata memang yang warna sebelum sampai Blue Rim, nanti ada lagi yang Kalimaya dan macam-macam gitu. Terus karena mereka akan menyilangkan, mencari kualitas yang terbaik, sampai nanti bisa juga ada yang solid color gitu loh, solid color, atau mungkin juga ada yang solid black, hitam semua, tuh juga yang warnanya putih semua sampai matanya putih, siripnya putih, dan tidak ada satu titik sekalipun. Itu bisa jadi seperti itu. Dan itu ada nilai kelebihannya juga. Tentu, karena ketika dikonteskan ada kontes yang mungkin basicnya gelap, ada, terus ada lagi yang memang multicolor, ada lagi nanti ada kelas-kelasnya, ada yang cupang giant, ada yang cupang plakat, ada yang juga half moon, ada lagi yang nanti mungkin ada variasi lagi ya, ada lagi variasi yang saya tahu tuh ada rose tail, double tail, jumbo ear, apa, dan macam-macam gitu. Saya kan sekarang beli ini bahan kontes, jadi yang bisa diikutsertakan kontes. Tapi yang ikut kontes itu kan pasti ikannya banyak dan bukan bagus-bagus juga kan. Nanti saya lihat dulu nih ketika akan disiapin kontes kelasnya apa, mungkin kelas Jakarta atau kelas biasanya ada level-levelan lah, kelas lokal gitu. Kalau kita iseng-iseng ikut terus naik grade-nya menang misalnya, ya nggak ada salah juga kita ikut yang tingkat nasional gitu.